Berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau selalu tinggal di tengah-tengah kami. Semoga kehadirannya yang membawa cinta kasih menjadikan kami juga semakin berkembang dalam cinta kasih, baik kepadamu maupun kepada sesama kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, kembalilah Paulus dan Barnabas ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu, mereka menguatkan hati murid-murid dan menasihati mereka supaya bertekun di dalam iman. Mereka pun mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat setempat. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka. Paulus dan Barnabas lalu menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat inilah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang kini telah mereka selesaikan. Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka, dan bahwa Allah telah membuka pintu iman bagi bangsa-bangsa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Segala bangsa bertepuk tanganlah, berbakiklah untuk Allah, Raja semesta. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setia-Nya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau
mengasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan abadi, pemerintahan-Mu lestari melalui segala keturunan. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan tinggal bersama-sama mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu.
Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, sesudah Yudas meninggalkan ruang perjamuan, berkatalah Yesus kepada para murid yang lain, "Sekarang Putra Manusia dimuliakan, dan Allah dimuliakan di dalam Dia. Jika Allah dimuliakan di dalam Dia, Allah akan memuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan memuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sesaat lagi aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan kesaksian Alkitab, sejarah peradaban manusia mengalami perubahan tahap demi tahap. Dapat dikatakan bahwa peradaban manusia sebelum era Nabi Musa masih dominan bersifat budaya, dalam tanda petik budaya barbar. Masih berlaku hukum sewenang-wenang. Siapa kuat, dialah yang menang. Jadi masih bersifat semacam hukum rimba. Nah, pada era Nabi Musa lah baru tertata hukum yang dikenal dengan hukum keseimbangan. Sebagaimana ada pernyataan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Keluaran bab 21 ayat 23, Imamat bab 24 ayat 20, pun pula Ulangan bab 19 ayat 21. Jadi dalam berperilaku manusia tidak lagi dapat leluasa sekehendak hatinya berbuat jahat terhadap sesamanya. Harus seimbang. Saudara-saudari, kemudian di masa Yesus berkarya di bumi, barulah diterapkan hukum atau perintah berbudaya kasih. Kepada ke-12 muridnya, Yesus sendiri menyatakan, "Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi." Yohanes 13 ayat 34. Jadi berlaku saling mengasihi merupakan perintah baru, dan sebagai tolok ukur menjadi murid Yesus. Maka Yesus berkata, "Kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi." Yohanes 13 ayat 35. Menjelang dirinya naik ke surga, kepada ke-11 muridnya, Yesus mengutus mereka untuk pergi menjalankan perutusan, yakni menjadikan semua bangsa muridnya dan membaptisnya serta mengajar mereka agar melakukan segala sesuatu yang telah Yesus perintahkan. Bandingkan Matius 28 ayat 19-20, yang tentunya salah satu perintah itu adalah perintah baru ini tadi, yakni perintah saling mengasihi. Dalam perintah ini nampak jelas bahwa Yesus menghendaki semua orang, siapapun itu, mau menjadi muridnya. Lalu caranya, sekurang-kurangnya ada dua model. Pertama, model yang ideal, yakni secara de jure dan de facto adalah sama atau klop. Artinya, seseorang mau menjadi murid Yesus dengan kesadaran penuh, mau mengikuti proses tahap demi tahap,
ya berawal dari motivasi mau masuk katekumen, menerima baptis, menjalani masa mistagogi, dan hidup berbudaya kasih sampai maut menjemputnya. Jadi de jure atau yuridisnya memang benar-benar tak terbantahkan bahwa yang bersangkutan sudah menerima baptis atau dibaptis. Tapi de facto ya memang nyata menjalani hidup berlaku atau berbudaya kasih sampai ajal menjemput yang bersangkutan. Dengan demikian sungguh dari yang de jure dan de facto benar-benar sama. Model kedua, mungkin de jurenya belum bisa terwujud, entah karena kendala apa, tetapi de factonya ia yang bersangkutan ini telah hidup berbudaya kasih, juga tak terbantahkan. Nah, model hidup demikian juga termasuk murid-murid Yesus seperti halnya yang Yesus sabdakan tadi. Semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Pada kesempatan lain, Yesus juga bersabda, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan menjadi satu, yakni satu kawanan dengan satu gembala. Yohanes bab 10 ayat 16. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jadi bagi Yesus mengasihi merupakan tanda bahwa seseorang itu adalah muridnya. Maka jika kasih menjadi tolok ukur kemuridan Yesus, pastilah tolok ukur itu bukan sesuatu tuntutan yang sulit untuk diwujudkan. Semua orang pastilah mampu mewujudkannya asalkan memang ada tekad mau untuk melaksanakan. Saudara-saudari, maka budaya kasih atau saling mengasihi merupakan tolok ukur bagi umat Kristiani yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa orang Kristiani mesti berlaku baik, suka menolong, mudah mengampuni, rendah hati, menjadi penyalur berkat bagi orang lain, keberadaannya dimanapun tidak menimbulkan kecemasan, ketakutan, huru-hara, ataupun keonaran, itu semua adalah hal biasa. Yang tidak biasa atau yang luar biasa justru jika seorang Kristiani berlaku kebalikannya, yakni egoistis, arogan, tebar kebencian dan ketakutan. Dengan kata lain, neng ngendi wae papan panggonan, ya tetap kasak kusuk ciptakan keonaran. Ini jelas yang sangat luar biasa bagi orang Kristiani pengikut Yesus. Dengan kata lain, dia bersemangat luar biasa pada Yesus, haleluya, bunuh orang. Berarti sesuatu yang sangat kontras. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perintah baru yakni agar berbudaya kasih sebagai budaya para murid Yesus sudah Yesus perintahkan sejak era tahun 30-33 Masehi. Sekarang sudah tahun 2025, sudah berlangsung 1992 tahun. Sudahkah budaya kasih itu sungguh semarak? Faktanya di dunia ini yang nampak justru masih terasa semaraknya disharmoni. Di mana-mana itu nyata adanya, mulai dari skala kecil dalam rumah tangga, hanya gara-gara disapa baik-baik kok pulang terlambat, pintu digebrak, bisa terjadi demikian. Sampai juga skala besar, antara lain terjadinya perang antar negara. Dan itu sungguh-sungguh menimbulkan korban yang begitu banyak, bahkan mungkin tak terhitung, dan khususnya korbannya adalah orang-orang kecil yang tidak berdaya. Inilah yang nyata yang terjadi. Maka kalau ditanyakan bagaimana hukum kasih kok justru tetap saja tidak bisa terwujud? Mungkin jawabannya jangankan hukum kasih
atau budaya kasih. Hukum yang seimbang saja ada kalanya juga masih jauh dari kenyataan. Hanya gara-gara tersinggung, kebalikannya justru bukan menyinggung sebagai balasan, tapi seluruh kampung dibakar. Gara-gara tersinggung hatinya, suatu yang sungguh-sungguh tidak seimbang. Inilah yang sungguh bisa terjadi dalam kehidupan ini. Karena itulah yang terjadi, yang nyata, yang mestinya hukum kasih sudah semarak sedemikian rupa, yang benar-benar handal, justru yang nampak kembali lagi ke masa sebelum era dari zaman Musa. Artinya kembali ke dalam budaya barbar, arogansi kekuasaan yang sungguh-sungguh menjadikan semangat berkobar-kobar untuk mewujudkannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana dengan kita? Tentunya kita semua, baik de jure dan de facto, kita sudah nyata mengakui bahwa kita semua adalah murid Yesus. Semoga yang benar-benar menyadari keberadaannya ini juga sudah membudayakan budaya kasih, tidak lagi berlaku sebagai orang yang cenderung egoistis, individualistis, tetapi berlaku yang sungguh-sungguh peduli kepada sesama, altruistis dan sosialistis. Kasih adalah hal yang paling manusiawi yang bisa dilaksanakan setiap orang secara sederhana. Dengan kuncinya, ya tentu ada tekad mau melaksanakannya. Sesuatu yang sungguh konkret, mengasihi. Suatu yang tentunya juga muncul dari naluri kita, bukan hanya semata-mata diperintah. Karena wujudnya perintah ada kalanya ada sanggahan. Mosok mengasihi diperintah, wong nyatanya tidak bisa mewujudkan. Inilah yang perlu direnungkan dalam-dalam. Yang jelas, bagaimana kita mewujudkan kasih? Tentunya kita tetap mengacu pada yang kita imani, yakni Yesus Kristus. Karena dialah firman Allah yang adalah Allah bersama Allah dan telah menjadi manusia, tinggal di antara kita. Dan ia yang sungguh-sungguh mewartakan siapa Allah. Allah adalah kasih dan dia tidak hanya mewartakan tapi juga mewujudkan. Maka ia pun sungguh-sungguh menyatakan tiada seorang pun yang benar-benar mengasihi selain orang yang sungguh-sungguh berani menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dan ungkapan itu jelas dinyatakan, diwujudkan oleh Tuhan Yesus. Semoga kita yang adalah murid-muridnya, pengikut-pengikutnya, sekurang-kurangnya juga berani untuk melaksanakan kasih sebagaimana Yesus laksanakan. Mari kita wujudkan kasih yang paling manusiawi, karena itulah yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Kita tetap semangat, mari kita melaksanakan ini karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita benar-benar berbakti kepadanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.